Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Katika Yuda dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi kebutuhan nilai ujian praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 yang dibimbing oleh Pak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat selaku guru Bahasa Indonesia kelas 12. Selamat menonton. Atas nama Lain Kapten Federal Partia dan seluruh kawan, mengucapkan selamat datang dalam penerbangan JT 745 dengan Berita duka menyelimuti dunia penerbangan Indonesia pada awal tahun 2021 ini, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 siang, terjadi kecelakaan pesawat yang menimpa pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan jenis Boeing 737 yang diduga jatuh pada perairan Kepulauan Seribu setelah take off dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setiap terjadi kecelakaan pesawat, selalu saja muncul pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Spekulasi berkisar tentang usia pesawat yang sudah tua, cuaca buruk, atau kemungkinan kerusakan mesin. Usia pesawat ini yang sudah mencapai 26 tahun pun menjadi sorotan, diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ini. Usia pesawat sebenarnya tidak ada korelasinya dengan kecelakaan, sebab kondisi pesawat yang diperkenankan untuk terbang telah melalui banyak prosedur pemeriksaan dalam persiapannya. Bukan tentang tua atau tidak tua, melainkan layak atau tidak layak pesawat tersebut untuk diterbangkan. Lalu, kondisi cuaca yang buruk sebenarnya dapat dihindari karena dalam perencanaan penerbangan kita dapat melihat ramalan cuaca dan juga pesawat dilengkapi dengan radar sehingga kita dapat mendeteksi kondisi cuaca yang akan dilalui. Jika bahaya, kita dapat menghindarinya. Lalu, kesalahan teknis bisa saja terjadi yang biasanya berhubungan dengan siklus pemeliharaan pesawat atau kondisi lain yang tak terduga sebelumnya. Badan Penerbangan Federal AS atau Federal Aviation Administration juga dilaporkan telah memberi peringatan tentang jenis pesawat Boeing 737 dari berbagai varian yang berpotensi mengalami engine fail. Boeing juga telah memberitahukan hal ini kepada pengguna Boeing 737 di seluruh dunia. Namun, hal ini masih perlu dikonfirmasi lagi teknisnya, sebab kondisi cuaca yang berada di Amerika Serikat dan Indonesia itu berbeda. Namun, setiap notifikasi yang diterima dari pabrik pesawat akan ditindaklanjuti oleh operator dan otoritas penerbangan yang mengawasinya. Pada setiap kecelakaan pesawat terbang, kita semua tidak akan pernah tahu tentang penyebab pasti kecelakaan tersebut sampai KNKT atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi mengumumkan hasil akhir dari investigasinya. Biasanya, KNKT akan mengumumkan hasil investigasinya dalam 2 tahap. Yang pertama, preliminary report atau hasil awal dari investigasi. Yang kedua, ada final report atau hasil akhir investigasi. Berdasarkan preliminary report yang dirilis di laman web resmi KNKT pada hari Rabu 10 Februari 2021 kemarin, ditemukan ada 2 kerusakan yang ditunda perbaikannya atau deferred maintenance item yang disingkat dengan DMI. Penundaan perbaikan adalah hal yang sesuai dengan ketentuan pemberangkatan penerbangan. Tercatat, pada tanggal 25 Desember 2020 ditemukan penunjuk kecepatan pesawat sebelah kanan rusak dan masuk ke dalam data DMI. Hingga pada tanggal 4 Januari 2021 dilakukan perbaikan dengan hasil yang baik. Lalu, pada tanggal 3 Januari 2021, throttle atau tuas pengatur tenaga mesin dilaporkan tidak berfungsi. Hingga dilakukan perbaikan dengan hasil yang baik. Kemudian, pada tanggal 4 Januari 2021, dilaporkan kembali throttle atau tuas pengatur tenaga mesin tadi tidak berfungsi hingga masuk ke dalam daftar DMI. Lalu pada tanggal 5 Januari 2021, dilakukan perbaikan dengan hasil yang baik. Lalu, dari tanggal 5 Januari 2021 hingga terjadinya kecelakaan pesawat, tidak ditemukan adanya catatan DMI dalam buku perawatan pesawat. Dilihat dari data-data tadi, ditemukan terjadinya kerusakan hal yang serupa dengan selang waktu yang berdekatan. Maka hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kerusakan mesin menjadi penyebab jatuhnya pesawat ini. Di masa pandemi COVID-19 ini tentu diperlukan kewaspadaan yang ekstra. Sedikitnya penerbangan yang beroperasi saat pandemi menyebabkan banyak pesawat yang tak terbang. Pada kasus tertentu, kesiapan pesawat yang jarang digunakan untuk terbang dipastikan tidak lebih baik dibanding kesiapan pesawat yang sering digunakan untuk terbang. Oleh karena itu,
Pesawat yang relatif lama tidak digunakan seharusnya memerlukan pemeliharaan dan pemeriksaan yang ekstra. Tentu saja, hal ini tidak dapat secara serta-merta dijadikan kesimpulan dari penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 ini. Kita akan mengetahui penyebab kecelakaan ini setelah KNKT mengumumkan hasil akhir investigasinya. Apapun hasil akhir dari investigasinya, semoga saja bisa dijadikan bahan evaluasi agar tidak terjadi hal yang serupa ke depannya. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, tanda turut berduka yang mendalam atas musibah yang menimpa pada awal tahun 2021 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan yang terbaik bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.